Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai di pertemuan ke-15, saya lanjutkan video saya kali ini yaitu tentang penguasaan bisnis di era revolusi industri 4.0. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan mengukur potensi pasar e-bisnis di suatu daerah, kemudian menguasai dunia melalui teknologi informasi. Capaian pembelajaran dari topik kita pagi ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menyusun potensi e-bisnis, mahasiswa dapat memodifikasi segala hal di bidang information technology, dan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan di bidang e-bisnis. Untuk mengukur potensi pasar e-bisnis di suatu daerah, salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana mewujudkan konsep otonomi daerah. Walaupun masih memasuki tahap infansi dalam pelaksanaannya, namun memang telah terlihat berbagai fenomena baru yang memperlihatkan semangat pemerintah daerah dalam mencoba untuk mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur teknologi informasi demi kemajuan daerahnya. Nah, dalam kenyataannya terlihat bahwa sebagian besar inisiatif pengembangan teknologi informasi itu berasal dari beberapa kajian akan potensi bisnis yang ditawarkan pada pasar yang bersangkutan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, sebenarnya banyak daerah yang hanya bersifat latah gitu ya, ikut-ikutan dalam melakukan pengembangan bisnis teknologi informasi. Terlepas dari kenyataan tersebut, dipandang dari sisi bisnis harus dilihat terlebih dahulu kira-kira besarnya potensi pasar yang dimiliki daerah pada saat ini untuk dapat memperkirakan potensi perkembangan industri terkait di kemudian hari. Beberapa lembaga-lembaga riset terkemuka semacam IDC dan GS itu biasanya mempergunakan beberapa ukuran makro untuk melihat potensi pasar pada suatu daerah atau negara. Berikut adalah beberapa ukuran yang dapat dipakai baik oleh pemerintah daerah maupun para pelaku bisnis dan praktisi teknologi informasi. Penetrasi PC, ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari semua produk teknologi informasi yang ada, komputer merupakan penemuan pertama yang paling penting. Jadi sejak ditemukannya teknologi komputer terjadi perkembangan yang sangat pesat di dunia industri. Kenapa demikian? Karena peranannya sebagai salah satu alat bantu yang sangat berarti bagi operasional organisasi atau perusahaan. Karena hampir semua jenis proyek atau program teknologi informasi itu sudah menggunakan komputer. Maka salah satu cara untuk melihat potensi suatu daerah adalah dengan menghitung tingkat penetrasi PC, personal komputer di lokasi terkait. Penetrasi komputer itu adalah jumlah persentase dari penduduk daerah, ya, persentase dari jumlah penduduk di suatu daerah atau kabupaten atau kota yang telah memiliki dan menggunakan komputer dalam kehidupannya sehari-hari. Angka penetrasi misalnya 3%, berarti bahwa setiap 100 penduduk itu terdapat 3 orang yang memiliki komputer. Nah, sehingga nanti bisa dituangkan dalam grafik chart seperti ini. Kemudian penetrasi internet, berbeda dengan industri komputer di masa lalu yang lebih diperuntukkan penggunaannya pada sebuah perusahaan atau korporasi. Di zaman ini ya, di era ini hampir semua inisiatif pengembangan pasti melibatkan unsur jaringan komputer. Dan tentu saja primadona teknologi jaringan yang telah mendatangkan revolusi bisnis ya, yang telah mengubah perilaku atau kehidupan bisnis di seluruh dunia yaitu teknologi internet. Dunia maya yang merupakan arena perdagangan virtual yang terbentuk karena adanya teknologi internet itu memiliki potensi bisnis yang tidak kalah dengan yang ditawarkan pada dunia nyata atau bisnis konvensional. Hal ini berarti bahwa merupakan suatu keharusan untuk melakukan kajian terhadap angka penetrasi internet di suatu daerah untuk melihat potensi perkembangannya di masa depan. Penetrasi internet merupakan angka presentasi jumlah penduduk di suatu daerah yang telah terhubung ke jaringan internet. Kemudian penetrasi internet sebesar 8%, berarti bahwa dari 100 penduduk terdapat 8 orang yang telah terhubung dengan internet. Kategori pemakai internet,
Jadi dua pihak terbesar yang paling banyak mengambil manfaat dari keberadaan internet itu adalah pemerintah dan pelaku bisnis. Ya, jika pemerintah menggunakan internet untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka kalau pelaku bisnis menggunakan internet itu untuk mekanisme proses pertukaran barang atau jasa untuk keberlanjutan proses bisnisnya. Dengan mengetahui jumlah dan komposisi para pemakai internet, nanti akan dapat diperoleh jenis dan arah pengembangan teknologi informasi ini di sebuah daerah. Jadi paling tidak pemakai internet dapat dikategorikan menjadi 3 bagian besar, misalnya pemerintah, pelaku bisnis tingkat menengah besar, dan pelaku bisnis tingkat kecil atau UMKM. Nah, jadi bisa dilihat di grafik chart seperti ini ya, berdasarkan yang sudah dilakukan oleh para lembaga IDC dan GS. Jadi beliau sudah mendapatkan data, mereka sudah mendapatkan data terkait kategori pemakai internet di sini dari tahun 98 sampai tahun 2003 saja. Kemudian penetrasi pengguna perangkat seluler, telepon seluler atau mobile phone dewasa ini juga terdapat tren atau kecenderungan dikembangkannya konsep pervasive computing, di mana untuk melahirkan produk-produk teknologi informasi yang mudah dibawa kemana-mana ya, bentuknya portable, sehingga dapat dipergunakan oleh individu sebagai akses channel dalam melakukan komunikasi digital atau elektronik. Dari berbagai jenis alat yang ada, teknologi telepon genggam yang paling tinggi penetrasinya dan digemari oleh masyarakat. Kenapa demikian? Karena melalui teknologi pesawat genggam ini mudah dibawa kemana-mana, seseorang tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang lain, namun juga lebih jauh lagi dapat melakukan hal-hal semacam mengakses internet, membeli keperluan sehari-hari secara elektronik, kemudian memindahkan sejumlah uang ke rekening bank tertentu, mengecek harga saham, dan lain sebagainya. Kemudian merupakan satu value yang sangat bernilai jika angka pengguna atau penetrasi telepon genggam di suatu daerah itu dapat diketahui, misalnya angka 7% memperlihatkan adanya 7 orang pemilik dan pemakai telepon genggam dalam setiap 100 orang penduduk. Kenapa itu penting? Bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis terkait kebutuhan marketing perusahaan ya. Kemudian alokasi pembelajaran teknologi informasi. Jadi cara lain untuk melihat potensi pasar yang ada itu adalah dengan menghitung total alokasi biaya perusahaan yang diperuntukkan untuk membeli dan mengembangkan berbagai fasilitas yang terkait dengan teknologi informasi. Selain dapat melihat seberapa sih besar potensi nilai proyek yang diperkirakan ada di masa yang akan datang, mengetahui alokasi ini juga berarti akan memperlihatkan seberapa mature atau seberapa matang atau dewasanya perusahaan-perusahaan di daerah tersebut dan seberapa tergantungnya perusahaan tersebut dengan pengembangan teknologi informasi. Kemudian nilai perdagangan e-commerce. Jadi untuk terakhir yang juga berguna untuk dikaji adalah nilai perdagangan elektronik yang selama ini terjadi yang menyangkut 3 jenis kelas e-commerce, yaitu business to business, business to consumer, dan consumer to consumer. Semakin tinggi prediksi nilai ini di kemudian hari, maka semakin menjanjikan investasi di bidang teknologi informasi di kemudian hari, yang berarti semakin menunjukkan tingginya potensi perdagangan di dunia maya yang terjadi. Jika kita bisa melihat, memprediksi, menganalisa dari beberapa penetrasi penggunaan teknologi informasi, komputer, dan mobile phone. Kemudian bagaimana menguasai dunia melalui teknologi informasi. Jadi setiap negara di dunia itu mulai melakukan pengembangan teknologi informasi. Jika diasumsikan tujuannya adalah masing-masing negara tentunya mempunyai visi, misi ataupun ambisi gitu ya, di suatu hari nanti dapat menguasai bisnis atau pasar di dunia. Mulailah dari beberapa negara Amerika Serikat yang merupakan komunitas kapitalis terbesar di dunia. Itu terlihat bahwa fokus pengembangan teknologi informasi Amerika Serikat itu lebih diarahkan pada pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis. Mungkin mereka beranggapan bahwa bisnis itu merupakan tulang punggung ekonomi yang nantinya akan menentukan hidup sebuah negara. Karena pada era globalisasi, trennya mengarah pada penggunaan aplikasi teknologi informasi untuk melakukan transaksi lintas negara. Maka mau tidak mau, negara-negara di dunia akan membutuhkan aplikasi-aplikasi bisnis yang handal, yang kompeten, yang sebagian besar diciptakan di daerah Silicon Valley.
Dengan kata lain, pada saatnya nanti mayoritas negara-negara di dunia itu akan memakai perangkat lunak buatan Amerika, sehingga ketergantungan beberapa negara yang ada di dunia tentunya itu akan menjadikan berdampak Amerika Serikat menjadi negara adikuasa. Itu berdasarkan asumsi-asumsi para pakar ya. Kemudian masyarakat Jepang sepertinya berpikiran lain gitu ya. Karena kalau kita amati mereka lebih senang mengembangkan ilmu teknologi informasi yang berhubungan dengan robotika. Jadi sepertinya mereka kalau dilihat dari beberapa film-film futuristik barat semacam Terminator, Lost in Space, Star Trek dan lain sebagainya itu kan lebih ke arah-arah robotika di mana Jepang lebih cenderung mengeluarkan dari beberapa penelitian itu mengeluarkan beberapa robot pintar. Nah, jikalau mereka dapat menguasai ilmu robotika, kecerdasan buatan, artificial intelligence gitu ya, dan cloning, nampaknya mereka akan dapat menciptakan beberapa robot-robot yang bisa melakukan instruksi oleh manusia. Nah, pada saatnya nanti seandainya ada perang dunia tiga, misalnya ya, ini hanya asumsi, mungkin Jepang dapat memenangkan karena yang dikirim ke medan perang adalah tentara robot. Dengan demikian, Jepang akan menguasai dunia melalui makhluk ciptaannya dalam bentuk itu tadi robotik. Kemudian sementara negara tetangga kita Singapura di mana yang luasnya hanya sedikit gitu ya, hanya sebagian kecil dari luas di negara Indonesia, harus memutar otaknya karena secara fisik tadi geografisnya lebih sempit, luas tanah, airnya juga sangat kecil dengan sumber daya jumlah manusianya juga terbatas, maka Singapura meluncurkan ide Intelligent Island dengan prinsip dasar untuk menjadikan Singapura sebagai hub dari segala hub. Jadi hub raksasa di mana tempat transitnya beberapa kapal-kapal besar gitu ya. Sehingga seperti yang kamu lihat ada Airport Changi di Singapura. Nah, tetapi lebih jauh lagi hub dari sumber daya finansial yang diinginkan oleh Singapura ini seperti misalnya bank di Swiss dan informasi global terutama yang menyangkut data perdagangan dan ekonomi negara-negara di wilayah Asia. Nah, teori yang mungkin mereka pakai adalah semakin banyak negara yang menghubungkan dirinya dengan hub raksasa yang ada di Singapura nanti, maka akan semakin banyak jumlah negara yang tergantung depend dengan negara Singapura. Lain lagi dengan negara Malaysia, jika kita melihat waktu yang diperlukan oleh negara Malaysia untuk dapat menerapkan teknologi informasi di seluruh aspek kehidupan, dimulai dengan pada saat itu Perdana Menterinya Mahathir menawarkan konsep multimedia super koridor. Jadi untuk dijadikan sebagai prototipe negara-negara di masa mendatang. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, beberapa tokoh-tokoh besar seperti Bill Gates, Steve Jobs gitu ya, dan Alvin Toffler diundang bergabung sebagai penasehat strategis proyek ini, proyek multimedia super koridor tadi. Kalau berhasil, berarti masyarakat Malaysia yang pertama kali akan mengimplementasikan sebuah kota di masa mendatang yang tentu saja akan membuat bargaining mereka naik gitu ya di mata negara-negara lain. Nah, akhirnya setelah mempelajari beberapa fenomena yang terjadi di beberapa negara tadi, tidak luput juga negara India, di mana negara India itu kalau kita cermati itu merupakan negara yang miskin gitu ya dengan jumlah penduduk yang banyak. Wilayahnya padat, akan tetapi ada satu komunitas yang memiliki kekayaan intelektual yang sangat disegani di dunia di India ini. Jadi India dengan Bangalore ya, salah satu kota namanya Bangalore itu mampu menjadi pemasok ahli-ahli pengembang perangkat lunak software bagi beberapa negara-negara maju semacam Amerika Serikat. Meskipun dia diketahui wilayahnya dikategorikan kumuh, kemudian jumlah penduduknya banyak, termasuk negara miskin, tapi ada satu daerah di mana di situ melahirkan ada satu daerah dengan komunitas beberapa orang yang akhirnya melahirkan kekayaan intelektual yang bisa mendevelop beberapa software, di mana software itu disuplai ke negara Amerika Serikat. Nah, tingkat pertumbuhan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yang demikian sanggup mengherankan gitu ya untuk beberapa negara-negara besar di Asia lainnya. Jadi terlihat bahwa India ini memiliki strategi yang baik dalam mengembangkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusianya.
Dilihat dari begitu efektifnya skenario atau strategi pembelajaran dan penyebaran pengetahuan secara multi aplikasi. Jadi di sana itu ada satu komunitas di daerah Bengalor, satu orang itu diberikan kewajiban mengajarkan ke dua orang mengajarkan 4 orang dan seterusnya, sehingga dapat diperhitungkan bahwa secara kuantitas dan kualitas dalam waktu yang relatif cepat India berharap bisa mencapai tingkat kecerdasan dan kemakmuran setara dengan Cina atau Jepang. Dengan modal intelektualitas, dengan biaya yang relatif murah tadi, dengan sistem pembelajaran, strategi pembelajaran ke knowledge sharing yang seperti itu merupakan salah satu modal penting atau senjata ampuh bagi India untuk menghadapi kompetisi global di milenium ketiga ini. Nah, jadi benang merah yang dapat kita tarik kesimpulan dari beberapa perilaku fenomena beberapa negara-negara tersebut dalam mengembangkan teknologi informasi adalah adanya satu visi dan misi tertentu yang hendak dituju oleh masyarakatnya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dan terlihat bahwa masing-masing negara itu berusaha fokus pada satu bagian tertentu, melihat begitu lebarnya spektrum produk teknologi informasi. Bagaimana dengan Indonesia? Nampaknya pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat itu masih mulai meraba atau mencari prototipe gitu ya, partikel teknologi informasi apa yang harus menjadi fokus pengembangan sehingga bisa menjadi modal utama dalam menghasilkan apa yang diistilahkan sebagai national competitive advantage. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan dari berkompetisi di skala nasional dan internasional. Itu saja penjelasan dari saya terkait topik kita pada pagi hari ini. Kalau masih ada yang dirasa belum paham, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dengan Bu Umi, bisa langsung ke WA grup kelas kita e-bisnis atau bisa juga nanti langsung bertanya. Kemudian untuk absensinya nanti kita share di absensi WA grup kelas saja karena mulai tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari 2021 Biro Departemen Sistem Informasi UMG mengeluarkan pengumuman adanya maintenance untuk servernya UMG sehingga beberapa sistem yang ada di sini tidak bisa diakses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.